Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fer Prastio, kelas 1B, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Singapura Bangsa Karawang, dengan NPM 23106312000066. Video ini adalah tugas UTS Agama Islam untuk menjelaskan tentang rukun agama, hakikat manusia, dan manifestasi ihsan sebagai manifestasi kehidupan sehari-hari. Rukun agama ada dua, yaitu rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam berasal dari dua kata, yaitu rukun dan Islam. Kata rukun merupakan kata yang digunakan oleh para ulama untuk menyebut sesuatu yang menjadi tiang sandaran atau tiang bangunan. Kata Islam berarti berserah diri untuk memperoleh keselamatan dan kedamaian. Dari kedua makna kata tersebut, rukun Islam diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan berserah diri untuk memperoleh keselamatan dan kedamaian yang sifatnya saling berhubungan satu sama lain. Rukun Islam juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengakuan sebagai seorang muslim. Rukun Islam ada 5 hal dasar yang diajarkan dalam agama Islam. 5 hal tersebut antara lain: yang pertama ada syahadat, yaitu mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, lalu mengamalkannya melalui perbuatan. Syahadat adalah asas dan dasar dari 5 rukun Islam, juga sebagai ruh, inti, dan landasan seluruh ajaran Islam. Pengucapan 2 kalimat syahadat menjadi syarat pertama bagi seorang untuk menjadi muslim. Yang kedua ada sholat. Sholat ini wajib hukumnya bagi setiap orang Islam, baik keadaan senang, sedih, sehat maupun sakit. Karena sholat adalah amalan yang paling pertama dihisab oleh, kalau sholatnya baik, maka amalan lain pun baik. Sholat juga bisa menghindari kita dari perbuatan keji dan munkar. Lalu ada puasa. Yang ketiga itu puasa adalah menahan makan, minum, dan hawa nafsu. Dan sebelum subuh sampai tenggelamnya matahari atau maghrib. Puasa yang wajib bagi seorang muslim adalah puasa Ramadan. Yang keempat ada zakat. Setiap muslim yang memiliki harta benda dan telah mencapai nisab diwajibkan untuk mengeluarkan zakat hartanya setiap tahun. Para pemberi zakat ini kemudian disebut sebagai muzaki. Mereka memberikan zakat kepada beberapa golongan yang berhak menerima zakat yang disebut mustahik. Salah satu diantaranya adalah golongan fakir miskin, sebagaimana telah diterangkan dalam Al-Quran. Yang kelima ada haji. Haji bagi yang mampu, baik untuk dirinya berangkat maupun keluarga yang ditinggalkan ketika dia haji. Selain rukun Islam, juga ada rukun iman yang di dalam agama Islam menjadi dasar pembentuk akidah. Asas-asas keimanan dalam rukun iman berjumlah 6, masing-masing meliputi: yang pertama ada iman kepada Allah, yang artinya tidak menyekutukan dan beribadah niat hanya untuk mendapatkan pahala. Yang kedua ada iman kepada malaikat, yang artinya meyakini keberadaannya. Ketiga, iman kepada nabi dan rasul. Beriman kepada nabi dan rasul berarti meyakini bahwa para nabi dan rasul merupakan utusan dari Allah yang bertugas untuk memberikan kabar kepada manusia. Manusia harus meyakini keberadaan nabi dan rasul beserta tugasnya, meskipun tidak pernah melihat maupun bertemu dengan mereka secara langsung. Keimanan ini meliputi pula perbedaan kedudukan antara nabi dan rasul sesuai dengan kitab-kitab ilmu tauhid. Yang keempat ada beriman kepada Alkitab. Beriman kepada Kitabullah berarti meyakini bahwa seluruh kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah ke bumi kepada para rasulnya merupakan firman-Nya. Firman Allah ini berbentuk kitab maupun lembaran-lembaran wahyu yang disebut suhuf. Keimanan ini meliputi keyakinan bahwa Kitabullah diturunkan kepada para rasul untuk menyampaikan ajaran agama yang berasal dari Allah. Kitab-kitab suci ini antara lain ialah Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa, lalu kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud, lalu ada kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa, lalu ada kitab Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Yang kelima ada beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir berarti meyakini bahwa kiamat akan terjadi. Keimanan ini dimulai dengan meyakini bahwa setelah kematian akan ada kehidupan yang baru. Beriman kepada hari akhir berarti juga
ini bahwa manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk melakukan perhitungan dan penimbangan amalnya. Yang keenam ada beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar diartikan sebagai kegiatan meyakini bahwa semua ketetapan dan ketentuan yang berasal dari Allah adalah benar. Allah memiliki hak penuh terhadap urusan memutuskan dan menetapkan sesuatu hal kepada para makhluknya. Tidak satupun makhluk ciptaannya yang dapat ikut campur dalam urusannya. Lalu lanjut ke hakikat manusia. Yang manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Karena manusia dibekali dengan berbagai kelebihan dibanding dengan makhluk lain, yaitu nafsu yang sifat dasar iblis, lalu ada taat atau patuh tunduk yang sifat dasar malaikat, dan akal sifat keistimewaan manusia. Ketiga hal tersebut membuat manusia memiliki kedudukan yang tinggi di hadapannya. Jika manusia dapat mengatur ketiganya dan dapat memposisikan diri sebagaimana yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada kedudukan manusia dalam kehidupan yang mengatakan bahwa manusia adalah animal educandum. Dalam Al-Quran banyak ditemukan gambaran yang membicarakan tentang manusia dan makna filosofis dari penciptaannya. Manusia merupakan makhluknya yang paling sempurna dan sebaik-baiknya ciptaan yang dilengkapi dengan akal pikiran. Ada 3 kata yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk pada konsep manusia dengan pengertian berbeda-beda, antara lain al-bashar yang dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 36 kali dan tersebar dalam 26 surat. Secara etimologi, al-bashar berarti kulit, kepala, wajah, dan tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Lalu ada al-insan yang berasal dari kata al-uns, dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 70 kali dan tersebar dalam 43 surat. Secara etimologi, al-insan dapat diartikan harmonis, lemah lembut, tampak, atau pelupa. Yang ketiga ada al-nas. Kata al-nas dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 240 kali dan tersebar dalam 53 surat. Kata al-nas menunjukkan pada eksistensi manusia sebagai makhluk sosial secara keseluruhan tanpa melihat status, keimanan, atau kepikirannya. Lalu lanjut ke manifestasi Islam dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Ihsan dalam konsep dalam agama Islam yang mengacu pada kualitas dan tindakan yang baik, terpuji, dan sempurna. Secara harfiah, ihsan berasal dari kata Arab yang berarti kebaikan, keindahan, atau kemurahan hati. Konsep ihsan mencakup tindakan dan perilaku yang dilakukan dengan kesadaran penuh, ketulusan, dan upaya maksimal untuk mencapai kualitas terbaik. Dalam Islam, ihsan dikaitkan dengan konsep iman atau keyakinan dan Islam yang berarti perbuatan baik. Ketiga konsep ini membentuk dasar dari agama Islam. Ihsan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim dan dianggap sebagai tingkatan tertinggi dalam menjalankan ibadah dan menghadapi kehidupan sehari-hari. Ada beberapa ciri-ciri ihsan. Yang pertama ada ketakwaan kepada Allah. Ihsan mendorong individu untuk memiliki kesadaran yang mendalam akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini melibatkan kepatuhan, pengabdian, dan cinta yang kuat kepada Allah. 2. Kualitas dan keindahan dalam ibadah. Ihsan melibatkan pelaksanaan ibadah dengan kualitas terbaik dan kesadaran penuh. Ia mencakup pemahaman dan penghayatan mendalam tentang arti dan tujuan ibadah, serta melibatkan pengabdian dengan kelembutan, ketulusan, dan kekhusyuan. Yang ketiga ada berperilaku etis. Ihsan mendorong individu untuk berperilaku dengan etika yang baik dan menjalankan tindakan yang benar. Ini termasuk adil dalam hubungan dengan orang lain, jujur, murah hati, dan berlaku baik kepada sesama manusia dan makhluk lainnya. Yang keempat ada kesadaran terhadap akhirat. Ihsan mengajarkan pentingnya kesadaran dan persiapan untuk kehidupan akhirat. Individu yang memiliki ihsan akan menjalani kehidupan ini dengan tujuan akhirat sebagai fokus utama, mempertimbangkan konsekuensi akhirat dalam setiap tindakan dan keputusan. Yang kelima ada kasih sayang dan empati.
ihsan mencakup pemberian kasih sayang, perhatian, dan empati kepada sesama manusia. Individu yang memiliki ihsan berusaha untuk memahami, membantu, dan melayani orang lain dengan penuh kebaikan dan kelembutan. Yang keenam, ada konsistensi dan ketekunan. Ihsan melibatkan konsistensi dalam beribadah dan berperilaku baik. Individu yang memiliki ihsan akan tetap berpegang pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama dalam segala situasi, serta memiliki ketekunan dalam menjalankan amal ibadah sehari-hari. Yang ketujuh, rendah hati. Ihsan melibatkan sikap rendah hati dan menghindari sifat kesombongan dan riya atau berbuat baik untuk pamer. Individu yang memiliki ihsan menyadari bahwa semua kebaikan berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka berusaha untuk tetap rendah hati dalam semua tindakan dan prestasi. Yang ke-8, kesempurnaan dalam karakter. Ihsan mengajarkan pentingnya pembentukan karakter yang baik. Individu yang memiliki ihsan berusaha untuk mengembangkan sifat-sifat yang terpuji seperti kesabaran, kejujuran, keberanian, kemurahan hati, dan keadilan. Manifestasi ihsan dalam kehidupan sehari-hari meliputi yang pertama ada sholat dengan kualitas dan kesadaran penuh. Menjalankan sholat dengan penuh konsentrasi, khusyuk, dan khidmat dengan memahami makna dan tujuan dari setiap gerakan dan bacaan dalam sholat. Lalu kedua, bersedekah secara ikhlas, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dengan tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan pengakuan atau imbalan, dan dengan memperhatikan kebutuhan real mereka. Yang ketiga, memuliakan orang tua, menghormati dan memperlakukan orang tua dengan kasih sayang, perhatian, dan pengabdian, merawat mereka secara fisik dan emosional, serta membantu mereka dalam kebutuhan sehari-hari. Keempat, berperilaku jujur, menjaga kejujuran dalam setiap perkataan dan tindakan, baik dalam urusan bisnis, hubungan sosial, maupun dalam berkomunikasi sehari-hari. Tidak berbohong, memanipulasi, atau menipu orang lain. Yang kelima adalah melayani masyarakat, membantu masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial seperti memberikan sumbangan, terlibat dalam program amal, atau menyumbangkan waktu dan keterampilan untuk kepentingan umum. Keenam, ada menjaga lingkungan, memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi limbah dan berperilaku ramah di lingkungan untuk menjaga alam dan menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Yang ketujuh, ada menghormati perbedaan, menerima dan menghormati perbedaan dalam agama, suku, ras, dan budaya, menghindari sikap diskriminatif dan memperlakukan semua orang dengan adil dan bersamaan. Kedelapan, membantu orang dalam kesulitan, menyediakan bantuan, dukungan, dan pengertian kepada orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan, seperti mereka yang sakit, terlantar, atau dalam kesusahan finansial. Yang kesembilan, ada memaafkan dan berbuat baik kepada musuh, memaafkan orang yang telah menyakiti atau berbuat jahat kepada kita, dan bahkan berusaha untuk berbuat baik kepada mereka dengan harapan perbuatan, sikap, dan pemulihan hubungan akan terjalin. Lalu ke-10 ada menjaga amanah, menjaga dan memelihara amanah dalam setiap tugas atau tanggung jawab yang diberikan kepada kita, baik itu dalam pekerjaan, kepemimpinan, atau kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Itu adalah analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau kurangan. Saya akhiri. Sekian dari saya, Muhammad Heri Prasetyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.